warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini adalah pertemuan pertama kita ya. Ya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang adalah pertemuan pertama dengan materi baru. Ada yang tahu nggak hari ini materinya apa? Lupa, Bu. Nggak tahu, Bu. Baik, materi hari ini adalah jurnal umum. Materinya akan saya kirim melalui grup WhatsApp ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Coba tolong kalian cek ya. Sudah ada? Udah, Bu. Bu. Materi kita adalah jurnal Umum. kelas 11 ya. Ya, Bu. Pertama di sini untuk mencapai jurnal umum itu ada tahapan transaksi. Sebelumnya ada yang tahu nggak jurnal umum itu apa? Saya tahu, Bu, tapi nggak begitu tahu banget. Jurnal itu adalah media pencatatan yang digunakan untuk mencatat sistematis kronologis. Jadi pencatatan suatu transaksi yang kalian lakukan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan suatu pembelian, itu ada yang namanya pencatatan transaksi. Itu melalui jurnal umum. Di sini dalam tahapan transaksi itu yang pertama ada transaksi, peristiwa transaksi. Jadi dalam jurnal umum ini kita yang pertama itu ada transaksi. Kalau kalian tidak melakukan suatu transaksi, kalian tidak melakukan pembelian, itu maka tidak bisa membuat jurnal umum karena tidak ada kronologis transaksinya, peristiwa yang kalian lakukan tersebut. Kemudian ada yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi itu pembuatan penerimaan bukti. Misalnya kalian membeli suatu produk di Indomaret nih misalnya, kan kalian tuh pasti akan diberikan struk. Nah itu akan menjadi bahan kita untuk membuat jurnal karena ada transaksinya, ada bukti transaksinya menggunakan struk tersebut. Kemudian kita beralih ke jurnal. Nah di jurnal itu kita akan melakukan pencatatan dalam jurnal. Setelah kita melakukan pencatatan jurnal tersebut, kita akan membuat yang namanya buku besar. Nah, kita posting ke buku besar. Tapi kalau di buku besar itu kita lebih rinci. Jadi misalnya kalau kita menulis transaksi kas di buku besar itu kas semua. Kalau misalnya pokoknya kita lebih rinci. Rincian. Ya. Tadi sudah tahu ya jurnal umum itu apa? Sudah, Bu. Oke, kemudian posting itu adalah proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Jadi yang tadi saya telah sebutkan dari jurnal pemindahan itu ke buku besar. Itu namanya posting ya. Nah, di sini ada fungsi jurnal umum. Ada yang tahu nggak fungsinya apa aja? Tahu, Bu, tapi nggak tahu banyak. Oke, di sini fungsi jurnal umum adalah fungsi historis ya. Iya, Bu. Ada fungsi historis, ada fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Pertama itu fungsi historis. Fungsi historis itu adalah pencatatan historis. Jadi kayak misalnya pembelian kalian itu kan ada struknya. Nah itu fungsi historis. Jadi pencatatan yang sudah terbukti, yang ada buktinya. Terus fungsi mencatat. Jadi dengan adanya struk tadi kita bisa mencatat di jurnal umum. Nah jurnal umum itu pencatatan agar pembelian kalian itu tidak hilang, jadi tetap tercatat gitu. Fungsi analisis. Nah
Jadi dalam jurnal umum itu kalian kan menganalisis tuh, misalnya pembelian kalian, transaksi kalian itu masuk ke akun apa. Nah itu namanya kita menganalisis. Nah kemudian fungsi instruktif, yaitu instruktif itu instruksi, perintah. Jadi memposting dalam jurnal atau buku besar itu baik di debit maupun kredit itu dari analisis. Nah itu namanya instruktif. Kemudian ada fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Misalnya perusahaan jasa, itu pembeliannya apa aja, itu kan tercatat secara jelas. Kemudian ada di sini kita melihat langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatan jurnal. Yang pertama, dalam pembuatan jurnal kita harus mencatat tanggal terjadinya transaksi. Nah, tanggal transaksi tersebut itu terdapat di dalam struk yang kalian beli. Kemudian isi nomor bukti transaksi. Nah, di sana itu ada bukti transaksi nomornya. Jadi kalian tinggal melihat di. Kemudian yang ketiga, catat akun yang mengalami perubahan. Jadi itu akun-akunnya apa saja. Ya, kemudian yang keempat, isi kolom debit atau kredit. Jadi yang kalian analisis itu masuknya ke debit atau kredit, akunnya apa gitu ya. Nah nominalnya berapa gitu ya. Kemudian ada aturan dalam pencatatan transaksi. Yang pertama itu debit. Kalau misalnya kenaikan harta beban dan price itu masuknya ke debit. Nah, kalau misalnya penurunan beban dan price itu masuknya ke kredit. Kemudian kenaikan hutang, pendapatan modal itu masuknya ke kredit, dan penurunan hutang, pendapatan itu dan modal ke debit. Oke, kemudian bentuk jurnal. Kalian bisa melihat dari PowerPoint yang sudah saya kirim tadi. Jadi di situ ada tanggal. Tanggal itu ada 2 kolom. Yang pertama itu kita menulis bulan dan tahun juga, dan juga tanggal. Nah, kemudian ada nomor bukti. Nomor bukti yang seperti saya sebutkan tadi. Nomor bukti itu ada di sana. Kemudian keterangannya. Keterangannya itu dari hasil analisis yang kalian lakukan. Analisis yang kalian lakukan itu masuknya ke akun apa, kemudian ada nomor rek, kemudian ada debit, kredit. Nah, yang di debit itu akun apa, yang di kredit itu akun apa, ya. Kemudian di sini penjurnalan. Nah, setelah saya jelaskan tadi jurnal umum. Nah, dari situ kalian tahu nggak penjurnalan itu sebenarnya apa sih? Tahu Bu. Apa Devi? Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Oke. Jadi benar seperti apa yang dikatakan oleh Devi, penjurnalan itu adalah proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, di sini saya punya contoh nih. Misalnya, Ali menyetor modal sebesar 4 juta. Ali menyetor modal. Nah, itu menurut kalian apa akunnya? Debit. Ya debit lah. Karena dia kan hasil menambah. Di situ ada modal. Modalnya itu masuk ke apa? Kredit. Kenapa kredit? Ayo. Karena modal yang ia keluarkan itu apa ya, uang modal yang dia punya itu berkurang karena untuk modal dia. Iya. Jadi modal yang dikeluarkan, kemudian uangnya kan habis ya untuk usaha. Nah, uang tersebut berubah menjadi kas. Jadi kas yang bertambah, modal yang berkurang. Ya. Ya Bu. Nah, kemudian slide selanjutnya saya punya contoh soal. Contoh soalnya itu transaksi yang dilakukan oleh Salon Devi, itu perusahaan jasa ya. Iya Bu. Oke. Di situ transaksi pertama, coba dilihat. Transaksi pertama Devi pada tanggal 2
bulan 1, bulan Januari, mendirikan salon Devi. Modal awalnya sebesar 1.500.000 dengan bukti jurnal nomor 001. Nah, coba kalian analisis akunnya apa? Kalian analisis akunnya apa? Kasnya sebesar 1.500.000, modal Devi 1.500.000 di kredit. Oke, betul. Sama ya seperti kasus Tuan Ali yang tadi. Jadi modal itu, coba tolong diperhatikan. Ya Bu. Jadi di situ seperti dalam transaksi Tuan Ali, jadi kasnya itu masuk di debit dan modalnya masuk ke dalam kredit ya. Iya Bu. Karena modalnya itu berkurang ya. Iya Bu. Kasnya bertambah. Kemudian transaksi selanjutnya pada transaksi yang kedua pada tanggal 3 bulan Januari 2020 membayar sewa ruangan bulan Januari sebesar 120.000. Jurnalnya itu nomor 002. Coba itu membayar sewa ruangan. Membayar sewa ruangan. Saya Bu. Apa? Coba Devi. Kan kita membayar sewa ruangan. Jadi keterangannya sewa ruangan, terus di debitnya itu sewa ruangan sebesar 120.000 dan kasnya itu di kredit. Iya, jadi tadi sewa ruangan yang di debitnya itu apa? 120.000. Beban ya? Iya, Maksudnya beban beban ya? sewa. Beban sewa. Jadi beban sewanya itu di debit 120.000 dan kasnya di kredit 120.000 ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Anissa transaksi selanjutnya. Transaksi pada tanggal 4 bulan Januari 2020 melakukan pembelian peralatan salon secara tunai 900.000, bukti jurnalnya nomor 003. Coba Anissa, akunnya apa? Akunnya Pembelian peralatan pada kas masuknya ke debit Bu Guru. kasnya. Kasnya berapa tadi? Ibu, saya boleh melengkapi tidak? Oke, Devi lanjutkan. Perlengkapan di debit sebesar harga 400.000. Kan harganya nggak apa-apa lihat ya Bu. Gak boleh lihat kan Bu Guru? 400.000. Coba kamu dengar lagi deh. Gak boleh lihat. Nih ya, transaksi yang saya sebutkan itu adalah melakukan pembelian peralatan salon secara tunai sebesar 900.000. Bukti jurnalnya nomor 003. Coba lanjutkan. Siapa yang ingin menjawab? Saya Oke, Devi. kan membeli peralatan salon pada kas. Membeli peralatan salon di debit sebesar harga 900.000 dan kasnya di kredit 900.000. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu ya. Itu Bu. Kamu telah tadi. Ya, iya. Oke. Jadi di situ peralatannya bertambah ya Ya. di debit dan kasnya berkurang karena di situ kan kasnya itu dipakai untuk membeli peralatan. Nah, jadi yang bertambah adalah peralatannya. Oke, Bu. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal transaksi tanggal 31 ya. Iya, Bu. Transaksi tanggal 31 yaitu diterima pendapatan kas. Tolong didengarkan. Iya Bu. Diterima pendapatan kas sebesar 360.000 ya. Iya, Bu. Nomor akunnya itu 011. Tolong kalian sebutkan akunnya apa, Anissa? Hah? Apa Bu? Tahun Bu. Dengar-dengar Bu. Nih, saya ulang lagi ya. Tolong didengarkan. Jadi, transaksi tanggal 31 diterima pendapatan kas sebesar 360.000 dengan nomor 011. Coba Anissa, transaksi ke-11 tanggal 31 apa akunnya? Lupa Bu, nanti tanya dulu. Kak, kamu tidak mengerti? Saya tadi sudah menjelaskan. Nggak tanya dulu Bu. Saya ngerti Pak. Coba Devi tolong ajarkan. Diterima pendapatan kas
Jadi gini, 300. oke kita bahas sama-sama aja ya. Ya, Udah, Bu. ini punya Bu, udah. Coba kamu jawab apa? Diterima pendapatan kas sebesar 360, masuknya ke debit. Iya. Ya Bu. Oke, Anissa tolong diperjelas. Oh, iya. Nama akunnya apa? Kas pada pendapatan jasa Bu. Mengapa kamu bisa menjawab seperti itu akunnya? Jadi Ya. masuknya ke Karena kasnya bertambah, Bu. Ya, karena kasnya bertambah ya di sini. Kasnya bertambah, pendapatan jasanya berkurang. Oke, kemudian transaksi yang terakhir, transaksi pada tanggal 31, Devi mengambil uang sebesar 100.000 untuk keperluan pribadi. Nah, itu masuknya apa ya? Coba. Right, Bu. Right. Nah, jadi di sini kalau misalnya keperluan pribadi itu masuknya ke dalam price ya Bu. Price di debit, yang di kreditnya tuh apa akunnya? apa Bu? Terus kas Bu. Kenapa akunnya Karena- bisa kas? Karena apa? Ini kasnya berkurang. Kas apa yang berkurang? Kasnya Devi. Keperluan Devi. Salah. Apa ya? Sebutkan. Saya, Bu. Ayo, Devi. Kenapa kasnya bisa dikredit? Hmm. Karena kan si Devi ini ngambil uang buat kebutuhan dia. Jadi kas yang di perusahaan itu berkurang, jadi tanah dikredit. Oke, betul. Tadi saya mau ngomong dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, Bu. Kemudian saya ingin menanyakan kepada kalian. Dari materi tersebut, adakah yang belum paham? Udah Bu, paham semua. Saya mau nanya, boleh nggak, Bu? Oke, Devi nanya apa? Bu, kan Ibu tadi sudah menjelaskan tentang jurnal umum dan fungsi-fungsinya. Nah, berarti ini sangat penting banget dong, Bu, kalau kita untuk membuka usaha atau mempunyai perusahaan. Dan menurut Ibu ada nggak sih perusahaan yang nggak menggunakan jurnal umum ini? Ya. Tadi pertanyaan Devi, apakah semua perusahaan menggunakan jurnal dalam mencatat suatu transaksi ya? Iya, Bu. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki pencatatan jurnal umum, karena kalau misalnya dia tidak memiliki pencatatan tersebut, maka pemasukan dan pengeluaran yang ia lakukan, transaksi yang ia lakukan itu tidak tercatat kalau misalnya mereka tidak menggunakan jurnal umum. Bu, maka di situ ada yang namanya pencatatan. Apakah kalau misalkan nggak ada jurnal di perusahaan itu bisa juga membuat perusahaan tersebut bangkrut? Ya, bisa. Karena di perusahaan tersebut itu tidak terlihat pengeluarannya apa-apa saja. Nggak jelas, Ibu. Tidak jelas. Jadi bisa menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut karena tidak tercatat. Oke, Bu, terima kasih. Oke, di sini saya punya tugas Ya, Bu. untuk kalian. Di sini ada transaksi perusahaan Jaya Abadi oleh Tuan Joko pada periode 2020 ya. Iya, Bu. Desember 2020. Itu pencatatan transaksinya dari tanggal 1, 2, 3, 5, 11, 15, 16. Pokoknya sampai tanggal 31 Desember ya. Oke, Bu. Yang terakhir itu menyelesaikan pekerjaan Bu, jasa. ini kerja kelompok apa individu, Bu? Ini individu saja ya. Oke, Bu. Jadi di sini saya jelasin lagi ya. Ya, Bu. Seperti di situ ada transaksi tanggal 15 Tanggal 15. setelah selesai mengerjakan layanan jasa untuk toko instan dan sudah difakturkan. Kalian tahu tidak akunnya apa? Nah, saya akan menjelaskan itu ya. Ya, Bu. Di situ akunnya ada 3. Apa aja, Bu? Nah, jadi di situ akun yang ada di debit itu piutang usaha di debit, pendapatan jasa
kredit, Iya Bu. faktur penyelesaian jasa di kredit juga ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya kalian lanjutkan tugas tersebut di rumah ya. Iya Bu. Karena menurut saya waktunya tidak cukup. Iya Bu. Jadi kita cukupkan sampai di sini Kelompok apa saja. sendiri Iya Bu? Bu. Itu tugas individu ya. Oh, Iya iya. Bu. Tolong dengarkan, saya tadi sudah menjelaskan Iya, ke Bu. kalian. Iya Bu. Nah, sudah tidak ada bertanya lagi kan? Tidak Bu. Oke. Di sini coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini? Saya Bu. Ayo, Devi apa? Kesimpulannya adalah Ibu kan sudah menjelaskan tentang jurnal umum. Jadi menurut saya jurnal umum ini sangat penting sekali untuk perusahaan, dan fungsinya jurnal umum ini untuk mencatat, mengiktisar dan memposting yang sudah telah terjadi pada perusahaan tersebut atau transaksi-transaksi yang sudah dilakukan pada perusahaan tersebut. Jadi jurnal umum ini sangat penting sekali untuk pembisnis ataupun yang memiliki perusahaan-perusahaan, dan akun-akunnya itu harus sesuai dengan pengeluaran ataupun pemasukan. Sudah Bu. Oke. Coba saya simpulkan. Bu. Kesimpulan pertemuan hari ini dengan materi jurnal umum di penjurnalan itu adalah suatu tahap dalam siklus akuntansi. Itu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai dan mencatat dari transaksi yang dilakukan terhadap perusahaan secara kronologis, pengiktisaran. Nah, itu untuk mempermudah pemindahan ke dalam jurnal. Jadi menggunakan Jurnal umum. jurnal umum. Itu sangat penting seperti yang disebutkan oleh Devi. Itu sangat penting dipakai oleh perusahaan. Terutama yang sedang kita bahas kali ini, perusahaan jasa. Seperti itu ya. Iya Bu. Nah, jadi sekian pertemuan kita kali ini. Tolong kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.